Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa min walidihi wa min waladihi wa minan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqal habib sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, saya hormati, dan senantiasa saya doakan guru kita, sahibul majlis Tanwirul Qulub, Al-Ustadzul Fadil Al-Ustadz Adin Abdul Qadir hafizahullah wa ra'ah. Kita doain panjang umur, dalam sehat afiah, diberkahi ilmunya, diberkahi majlisnya. Begitu juga Ustaz Lutfi dan para asatidzah lainnya, para muallimin, para tuan-tuan guru yang mohon maaf Al-Fagir enggak bisa sebutin namanya, namun tidak mengurangi rasa cinta Al-Fagir kepada antum semua. Teriring doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua hajat dunia dan akhirat kita. Pulang dari sini tidak ada satupun di antara kita yang memiliki hajat melainkan Allah Ta'ala kabulkan. Hajat dunia dipermudah, hajat dunia dipermudah, diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat akhirat diberikan pengampunan dari dosa-dosa kita semuanya. Dosa orang tua kita, pulang dari sini habis semua dosa dan kesalahan kita. Bijahi Nabi Muhammad wa ali Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, Nabi yang kita peringatin hari maulidnya ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang apabila kita sebut namanya, kita panggil, hati kita sejuk, hati kita tenang. Bahkan dengan kita mengucapkan sholawat, menyebut nama Rasulullah, penyakit kita Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala sembuhin. Karena kita menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul yang berbeda dengan siapapun juga. Nabi manusia, tapi Nabi bisa berbicara dengan malaikat. Nabi manusia, tapi Nabi bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah mati. Nabi manusia, tapi Nabi bisa menyembuhkan dan mengembalikan matanya Qatadah bin Nu'man saat tercungkil pedang. Nabi manusia, tapi Nabi bisa menyambung tangannya Mu'adz bin Amr bin Jamuh saat putus ditebas oleh pedangnya Ikrimah bin Abi Jahal. Nabi manusia, tapi Nabi Allah Ta'ala berikan keistimewaan dapat
mengembalikan, menghidupkan kedua orang tuanya dengan izin Allah sehingga bisa mengucapkan dan mengikuti agama daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Walaupun mereka semua ya mengikuti agama millatu Ibrahim, agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga dicatatkan di dalam kitab Maulid Azab wali walidayhi. Dan Nabi ingat, Nabi apapun mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bisa menghidupkan ya kedua orang tuanya tentu dengan izin Allah. Dinyatakan dalam Maulid Azab wali walidayhi rabbu qad ahya kama qad jahada fil hadithi wa uyida qad amana haqqan bihi fastaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada fahuma yaqinan najiyani wa man yaqul bi khilafina adalla sabila wa ubaida wa kadha jami'u usuli ma'wahumu darun na'imi kama rawahu man ihtada wali walidayhi rabbu qad ahya kama, kedua ibu bapak Nabi kita Muhammad, Rabbu qad ahya kama, Tuhannya Allah telah menghidupkan kembali kedua orang tua Nabi kita Muhammad. Qad amanah, dan dua-duanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi fastaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada, kedua-duanya selamat, enggak masuk neraka, enggak masuk neraka, bahkan masuk ke dalam surga ya, wabil jinani takhallada fahuma yaqinan, dan kedua-duanya kita harus yakinin bahwa ibu bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ahli surga fahuma yaqinan najian, ya selamat ya. Wa man yaqul ya bi khilafina, orang-orang yang berkata bikhilafina, yang berbeda dengan perkataan ulama-ulama kita, dhalla sabila wa ubida, mereka itu sudah tersesat terlalu jauh. Bagaimana mungkin ibu bapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min. Saudara-saudara sekalian, Nabi yang kita peringati maulidnya ini, orang bikin maulid, kita datang ke sini, untung nggak ada yang rugi, betul? Nggak ada yang rugi. Orang bikin maulid nggak ada yang mubazir, nggak ada yang mubazir. Sayyidil Walid, guru kita, rahimahullah rahmatal abrar, ya, guru kita bersama Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau kalau bikin maulid, setiap maulid saya nggak kurang-kurangin, walaupun udah nggak ada Walid, itu kembang dekornya aja, beliau kalau mau buat dekor maulid doang biayanya cuma 25 juta, cuman 25, mudah-mudahan pulang dari sini dapat 25 juta kali 25, ini nggak ada yang amin. Aneh tarik lagi doanya nih. Mudah-mudahan kita pulang dari sini dapat 25 juta kali 25. Duit aja lo amin kenceng lo. Gak ada yang mustahil. Betul gak? Gak ada yang mustahil. Kalau Allah kasih, ini Nabi kita Muhammad SAW paling disayang oleh Allah, paling dicintain oleh Allah. Makanya gelarnya beda. 124.000 nabi, gelarnya cuma satu doang, Habibullah. Nabi kita Muhammad gelarnya Habib, kekasih Allah. Makanya dalam burdah itu disifati oleh Sahibul Burdah Al-Imam Muhammad bin Said Al-Busiri, dikatakan wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li'au. Stop. Ini kayak orang belum makan ente. Kalau suara saya nih begini karena udah kehabisan ngamen terus.
Ya, dari pagi saya keluar, dari subuh udah ngajar. Ya, kemudian pulang lagi jam 7 udah dijemput lagi. Ya, kemudian sore ngajar lagi. Kemudian saya ini udah yang ketiga nih. Ya, bulan Maulid tuh bini saya, biarpun ya belum tua-tua amat sih, ya. Hus. Masya Allah, dari bulan Maulid itu ya Allah nggak kecolek-colek bu, nggak kecolek doang. Lu diem lo, kencing belum lempeng lo. Udah kayak yang paham aja, serem nih anak recian sekarang nih. Udah hahaha. Selalu ala Nabi. Masya Allah. Saya punya kulkas 3. Bulan Maulid nggak bisa ada yang ketutup. Engselnya copot. Allahumma salli wa sallim. Jadi kalau kita baca salawat biar kenceng, jangan mau ada yang larang baca salawat dalam hati. Balol. Salawat dalam hati, betul nggak? Zikir dalam hati. Riak lu paling lu peang. Riak, ya. Abdullah Dzul Bijaden, ya. Sahabat Rasulullah. Kalau baca Quran kenceng, zikir kenceng, salawat kenceng, tahlil kenceng. Orang sekarang, ya, habis sembahyang zikir ya. Ya. Emang kenapa haram? Sayyidina Umar ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, amura'in huwa. Apa dia riak ya? Ini orang nih, Abdullah Dzul Bijaden. Baca Quran depan orang kenceng-kenceng. Baca zikir kenceng-kenceng. Baca sholawat kenceng-kenceng. Apa jawab Rasulullah? Ya. Anhu anak. Umar, diamin aja, biarin. Jangan kata apa-apa. Tuh, kalau kata orang Betawi, jangan kata apa-apa. Dia mah nggak usah dikatain apa-apaan. Udah biarin aja, lepasin. Lepasin. Fa innahu awwah. Kata Rasulullah, dia ini orang yang kembali kepada Allah. Dia demen berdoa, demen berzikir. Misalnya aja, zikir kenceng salah. Baca sholawat di masjid pakai hadroh salah. Berisik. Lu kalau nggak mau berisik, ya tinggal di hutan lu. Ya coba pinjam gantian. Ya ini kayak mic bengek nih mic nih. Nah gitu dong, jangan giliran. Ya. Cek. Nah, lain. Cek. Nah ini bayar, ini gratis. Aduh, operator jangan begitu dong. Ya, kasih mic yang bagus buat guru, betul? Iya. Jangan, kalau giliran dangdut aja lu kasih yang cakep. Iya. Ntar kebakar lo mic lo. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini suara saya emang lagi kurang sehat. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya Maulid ke Tanwirul Qulub, Allah Ta'ala panjangin umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, amin ya rabbal. Nabi kita Muhammad dikatakan huwal habib, dialah seorang rasul yang bergelar habib. Nabi Muhammad itu habib, kekasih Allah. Ma makna habib? Apa artinya habib?
Habib itu adalah orang yang memiliki banyak sifat. Orang yang memiliki banyak sifat yang orang banyak mampu mencintai dia. Jadi bukan satu sifat, banyak sifat. Sifat-sifat yang terpuji sehingga orang tertarik, sehingga orang mampu mencintai dia. Begitu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau lihat apanya? Mau lihat karimnya Nabi, mau lihat murahnya Nabi. Nabi itu pemurah. Nabi itu kalau ngasih nggak tanggung-tanggung. Nabi itu kalau ngasih nggak takut miskin, nggak takut miskin. Sofwan bin Umayyah itu dulu bencinya sama Rasulullah luar biasa. Tapi begitu Rasulullah kasih 2 bukit, ini bukit ya bukan kebun. Gedean mana kebun sama bukit? Ya bukit lah. Nabi kasih Sofwan bin Umayyah, dulu belum masuk Islam. Ini buat contoh buat kita. Kalau ada orang yang benci sama kita baikin aja. Kita baikin aja. Rasulullah itu Sofwan bin Umayyah, wah luar biasa bencinya sama Rasulullah. Upaya untuk membunuh Rasulullah itu sudah sering dilakukan. Dari saking bencinya kepada Rasulullah. Tapi Nabi kasih 2 bukit isinya binatang ternak. 2 bukit isinya binatang ternak. 2 bukit bukannya kebun. Sofwan bin Umayyah begitu dapat hadiah dari Rasulullah, langsung dia sadar. Dia katakan ini bukan orang biasa. Ini bukan manusia biasa. Gak mungkin manusia biasa ngasih hadiah sebanyak itu, gak mungkin. Sekaya-kayanya orang, gak mungkin. Apalagi kepada orang yang dia benci, yang musuhin. Makanya ibu bapak kalau ada yang musuhin, ketahuilah ya, itu ujian buat kita, penyebab kita dapat tinggi derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sofwan bin Umayyah bilang apa? Sejak aku diberikan 2 bukit isinya binatang ternak. Ini kok berubah lagi nih suara nih? Ya. Ini gara-gara dipuji sih begini nih. Payah lo ah. Ya. Kemudian Sofwan bin Umayyah bilang apa? Dulu tidak ada manusia yang paling aku benci melebihi Muhammad. Namun sejak Muhammad memberikan aku 2 bukit yang isinya binatang ternak, maka tidak ada manusia yang paling aku cintai melebihi daripada Muhammad. Dan aku yakin dia adalah seorang nabi dan rasul. Dulu saya mau cerita sedikit. Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad Bogor, yang kuburnya ada di Keramat Empang, di Gubah. Beliau murid daripada Habib Keramat Empang Bogor. Habib Alwi itu kebiasaan beliau memberikan santunan atau menjamin beberapa orang fakir miskin tanpa sepengetahuan orang yang diberi. Ada satu orang bencinya luar biasa sama Habib Alwi. Setiap Habib Alwi keluar dikatain. Padahal orang ini setiap bulannya dijamin makan minumnya setiap bulan oleh Habib Alwi. Begitu Habib Alwi meninggal dunia, stop semuanya tuh.
ya pemberian bulanan. Orang yang dipercaya sama Habib Alwi, ini muridnya, ketemu sama ini orang yang tukang nyelain Habib Alwi. Ya bulan, kemana aja ente? Kok sekarang udah nggak pernah datang lagi kiriman bulanan? Padahal kiriman bulanan itu sangat berharga, sangat berguna buat kami, kehidupan kami. Kenapa sekarang kok nggak ada lagi? Kata muridnya Habib Alwi, orang yang ngirimin ente tiap bulan udah meninggal. Udah meninggal. Kalau boleh saya tahu, saya pengen ziarah, pengen kenal siapa sih yang tiap bulan jamin kehidupan saya. Dia adalah Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Terperanjat orang ini, kaget. Ya Allah, orang yang setiap harinya aku celak, aku katain, dia nangis, nyesel. Lihat, ya ini akhlak. Nggak mau tahu, orang ikhlas begitu, sedekah nggak minta dipuji, nggak minta penghargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah kita dengar satu hadis pun ada orang minta sama Rasulullah, Nabi katakan tidak, enggak. Setiap ada orang, apalagi orang miskin, diundang aja, idza da'aul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang, ya pasti, apalagi sama orang miskin, langsung bersegera datengin, nggak pakai entar-entaran, nggak pakai gerutuan. Aduh, diundang sama si dia lagi, elah, mana barengan lagi, mana barengan. Coba deh kalau kita ada orang ngundang dua, yang satu tetangga kita miskin, yang satu tetangga kita kaya. Kira-kira kita duluin yang miskin apa yang kaya? Yang kaya apa yang miskin? Kalau kita datang ke yang kaya, amplopnya tebel. Amplopnya tebel, isinya tipis. Kalau kita datang ke tetangga yang miskin, wala amplop, wala berkat, wala. Mau datangin yang mana ente? Tapi Nabi nggak begitu. Kalau ada orang yang ngundang, apalagi dia orang miskin, buru-buru diduluin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah sekali waktu kalau lagi makan, lagi diundang makan di rumah sahabat, ada perempuan nyamperin. Ini perempuan pemberani. Perempuan kalau kelewat berani nggak bagus, nggak bagus. Kalau laki pemberani bagus. Kalau laki penakut nggak bagus, nggak bagus. Ini perempuan luar biasa, terlalu berani, vokal, songong. Nabi lagi makan disamperin. Lagu minta, itu ke orang apa sih? Kalau orang lagi makan langsung minta, apa itu? Apa namanya? Celamitan. Ih, malu, betul nggak? Nabi lagi makan disamperin, ya Rasulullah, minta dong makanannya. Namanya apa tuh? Celamitan. Boleh nggak kita celamitan? Nggak boleh. Ini perempuan dahsyat, nggak ada malunya, nggak ada malu, minta. Kira-kira Nabi kasih nggak? Nabi kasih. Sofwan bin Umayyah aja belum masuk Islam aja masih kafir, Nabi kasih 2 bukit, apalagi cuman makanan, betul nggak? Nah, kita doain ya Ustadz Adin jadi orang kaya harta, kaya hati, amin.
Ibu-ibu mau kaya apa mau berkah? Nggak mau kaya? Alhamdulillah deh. Kira-kira Nabi kasih nggak tuh perempuan makanan? Nabi kasih. Ini numpang tanya nih, ini yang laki-laki nih yang udah pada punya istri. Ini kira-kira kalau kita lagi gajian atau lagi dapat banyak duit, kita traktir nih bini kita. Kemana mall mana? Mall Depok mana sih? Hah? Mall Detos. Lu pernah nggak ke sono? Pernah nggak? Ke Detos pernah nggak? Bohong, awas lu kualat lu. Ke Detos kita ajak bini kita. Umpamanya kita pengantin baru. Amin. Lu nggak amin Pak Aul? Nggak mau jadi pengantin lo? Ntar lebaran apa ya? Lebaran Papua. Lalu kita ajak bini kita makan pizza. Demen nggak pizza? Pernah makan pizza lo? Ah mencret lo. Nah pernah ya dah. Ya begini apaan kok gini-gini ya? Ya Allah dipikir empleng. Empleng-pleng terigu. Mak lo tuh yang bikin. Pizza, pizza Italiano. Kita ajak bini kita makan pizza. Lagi pengantin baru, masya Allah. Enggak lama ada perempuan cantik. Ada perempuan cantik. Kalau cantik kan biasa, kalau cantik ya itu luar biasa. Datang nyamperin ente. Nah ini mau tanya nih yang laki-laki, ibu-ibu jangan jawab. Ini khusus laki-laki. Laki-laki jawab. Kira-kira kalau ada perempuan ente lagi ngajak makan bini ente makan pizza. Minta sama ente. Bang, bagi dong pizzanya, kasih jangan. Tuh jawabnya aja kayak orang takut. Lo Ini contoh aja lo takut, gila lo. Gila. Lo gak usah takut. Ya, suka gak suka nanti bini kita banyak di sorga. Lo diem lagi bukan amin. Biarin aja bini lo marah. Betul gak? Iya, ibu-ibu gak denger. Oh gak denger. Gak ada rasa cemburu di sorga. Gak ada rasa cemburu. Kembali lagi, jawab dong. Kalau nggak nih berhenti ceramah nih. Ya. Ente jawab. Kira-kira ente lagi makan sama bini ente, datang perempuan cantik, minta bang bagi dong pizzanya, kasih nggak? Kasih nggak? Gua nggak percaya. Biar kayak geledek lu kasih. Nah, bu, ketarain bu lakinya bu. Ini semuanya pada ngomong kasih bu. Ya, ntar ibu tanya bu. Ayo lo takut lo. Masya Allah. Tentunya apa? Ya, Nabi kasih. Nabi kasih. Ya. Tapi ini perempuan begitu dikasih makanan yang di piring Rasulullah, bilang apa? Ya Rasulullah, aku nggak mau yang di piring. Yang aku mau makanan yang di mulutmu ya Rasulullah. Itu perempuan cantik minta makanan pizza yang di mulut lo. Kasih nggak? Kasih nggak? Lo pikirin dulu jawabnya sampai ke sana. Ya, bu ntar interogasi bu. Ya, masya Allah. Nabi kasih, Nabi kasih itu. Namun orang sekampung besoknya ceritain. Orang sekampung geger. Orang sekampung viral. Kenapa? Ini ibu yang tadi ini nyeloncongan celutak. Berubah akhlaknya. Jadi gak berani keluar rumah. Jadi pemalu. Jadi akhlaknya mulia. Kenapa begitu? Karena ada sesuatu yang masuk
dari jasadnya yang mulia masuk ke dalam apa? Ke dalam tubuhnya itu wanita yang akhlaknya tadi kurang baik. Ini bukan jorok ya. Jangan bayangkan ini jorok, jorok jangan. Yang enggak ada yang jorok untuk Rasulullah. Al-Imam Baijuri kasih tahu, anna fadlatihi sallallahu alaihi wasallam tahiratun alal mu'tamad. Sesungguhnya semua kotoran yang keluar dari jasadnya yang mulia, jasadnya Nabi kita Muhammad, itu suci atas pendapat ulama yang terkuat. Emangnya kotoran kita, jangankan keluar, baru keluar gas aja spiteng meledak. Nauzubillah min. Lain beda, Rasulullah keringatnya wangi. Shallu ala Nabi. Kalau Rasulullah ada di sini nih, ada di sini, Rasulullah keluar dari sini, ya kita masuk lagi kemari wangi. Ini tempat. Allahumma sholli wa sallim. Beda. Makanya Nabi manusia tapi nggak seperti manusia biasa. Nabi bisa melihat ya dalam gelapnya malam sama seperti siang yang terang benderang. Kita malam, siang aja ya kadang-kadang lagi jalan naik mobil atau motor lobang kita nggak kelihatan. Lobang nggak kelihatan. Kadang-kadang siang masih nabrak gitu. Jalan kek, bawa kendaraan kek, tapi Nabi yara min khalfi kama yara amama. Nabi kita Muhammad dapat melihat sesuatu yang di belakang sama dengan melihat yang di depan. Allahumma sholli wa sallim. Kemudian sebagai penutup saya mau cerita tentang mukjizatnya Rasulullah. Satu ketika Rasulullah datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Saat Nabi datang, Siti Fatimah mengeluh. Beliau mengatakan, ya abadi, lana mundu thalathati ayyam lam naduk ta'ama. Wahai ayahku, aku sudah 3 hari 3 malam Hasan dan Husain cucumu dan suamiku Ali belum kena makanan, belum masuk makanan sama sekali, wahai ayahanda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakashafa an batnihi fa idza, Nabi buka perutnya Rasulullah, fa'alaihi hajarun masdud, maka Nabi di perutnya ada mengganjal batu karena saking menahan rasa lapar yang luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, wahai anakku, in kana lakum thalathatu ayyam fali abika arba'atu ayyam. Wahai Fatimah, jika kamu Hasan, Husain dan Ali 3 hari enggak makan, maka ayahmu ini sudah 4 hari enggak makan. Sudah 4 hari enggak makan. Begitulah kehidupan Rasulullah. Begitulah kehidupan Siti Fatimah, putri dan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai kakek enggak tega melihat cucunya belum makan. Rasulullah keluar buat nyari apa? Nyari makanan. Sambil mengatakan, ya Allah, kalau bahasa kita, aduh, cucuku Hasan Husain 3 hari belum makan. Beliau keluar ngapain?
cari kerjaan. Cari kerjaan. Keluar masuk sampai keluar kota Madinah. Dan bertemu dengan jalan yang buntu. Nabi lihat ada seorang Arab Badui lagi nimba timbaan sumur. Lalu Nabi menawarkan jasa, wahai fulan, wahai Badui, maukah engkau, perlukah engkau tenaga untuk dapat kau sewakan? Tenaga untuk apa? Tenaga untuk menimba sumurmu ini. Boleh. Bagaimana cara upahnya? Cara upahnya kata Rasulullah, terserah, tapi aku butuh makanan. Bagaimana? Kalau satu timbaan, aku bayar kau. Ini si Badui gak kenal Nabi. Ini Badui belum kenal bahwa di hadapannya adalah seorang Nabi dan Rasul. Si Badui mengatakan, bagaimana? Kalau satu timbaan, aku bayar kau dengan 3 butir korma. Nabi gak malu. Yang penting halal. Yang penting halal. Cari makan, cari kerjaan. Lalu Nabi timba 1 kali. Nabi minta 3 butir korma. Dan beliau makan dulu. Begitu selesai habis. Nabi timba lagi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 8 kali. Tiba-tiba timbaannya putus. Dan timbaannya itu ember nyemplung ke dasar sumur. Si Badui begitu lihat marah. Langsung spontan menampar wajah Rasulullah. Dan keluar masuk ke dalam rumahnya. Mengambil 24 butir korma sebagai upah dari timbaan yang sudah ditimba selama 8 kali. Diberikan oleh Nabi kita Muhammad. Ini upahmu. Lalu Nabi pulang. Nabi tinggalkan si Badui tadi. Begitu si Badui keluar lagi untuk membetulkan timbanya, tiba-tiba dikejutkan. Karena timbanya dan talinya sudah berada di bibir sumur. Itu timbaan yang nyemplung ke dasar sumur sudah ada di bibir sumur dan talinya komplit. Si Badui tadi berpikir, jangan-jangan ini yang mengaku Nabi dan Rasul. Jangan-jangan dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dia merasa hatinya gentar, merasa hatinya takut, merasa takut ada bencana karena sudah menampar wajah Rasulullah. Masuk ke dalam rumahnya, dia ambil kelewang, dia ambil pisau besar, dia potong, dia iris pergelangan tangannya yang kanan yang sudah menampar wajahnya Rasulullah. Bentuk penyesalan dia karena sudah menampar wajah Nabi Muhammad. Begitu buntung dan bercucuran darah, masukin ke keranjang, dia bawa itu potongan tangannya, dia kejar Rasulullah untuk minta maaf. Namun di perjalanan dia kehabisan darah, dia pingsan. Lalu orang yang lewat menolongnya dan menyadarkannya. Lalu dia minta dituntun untuk ke masjidnya Rasulullah untuk menemui Nabi Muhammad. Sampai di masjid dia berteriak, ya Muhammad, aina Muhammad, di mana Muhammad? Lalu sahabat-sahabat terheran-heran dan terkaget-kaget karena melihat ada orang mencari Rasulullah tapi tangannya buntung. Tangannya buntung. Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi menuntun dia membawa ke rumahnya Siti Fatimah Zahra karena Rasulullah memang ada di rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu
diketuk dan memberi salam. Lalu Rasulullah perintahkan kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, man fil bab, siapa itu di luar pintu rumah? Unturi, lihatlah. Siti Fatimah laporan, hai ayahku, ada orang laki-laki gak dikenal, tangannya buntung, bercucuran darah, dia mencarimu wahai ayahku. Nabi keluar dan dilihat ternyata si Badui yang menampar wajahnya Rasulullah. Begitu lihat Rasulullah, si Badui ini langsung mengatakan, ya Muhammad, a'adirni fa inni lam a'rifka. Hai Muhammad, maafin aku ini gak kenal denganmu. Aku gak tahu kalau itu adalah engkau. Lalu Nabi mengatakan, lima gata tayadak, kenapa kau potong tanganmu? Aku ini sudah menampar wajahmu. Aku nyesel, aku takut akan dapat musibah karena aku sudah menyakitimu wahai Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, aslim taslam, masuklah kau ke dalam agama Islam, pasti kau akan selamat. Lalu si Badui ini mengatakan, ya Muhammad, in kunta nabiyan fa aslih yadi. Hai Muhammad, jika engkau benar-benar nabi, benerin dong tanganku, sambungin lagi dong tanganku. Maka Rasulullah ambil tangannya yang buntung, Nabi ambil, Nabi pasang lagi, Nabi tiup sambil seperti keluar ludah sedikit, ya, dan Nabi tempel lagi kembali seperti semula. Sallu ala Nabi. Lalu si Badui ini senang dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sekelumit daripada apa yang kita bisa dengar dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad, dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Saya menginginkan jangan kita bisa datang doang Maulid, jangan kita bisa bikin doang Maulid, bawa Rasulullah ke rumah kita, jangan jauhin Rasulullah. Habib aneh gak jauh sama Rasulullah, buktinya ente jarang ngaji. Orang yang dekat sama Rasulullah rajin ngaji, betul. Orang yang dekat sama Rasulullah rajin sholawat. Orang yang dekat sama Rasulullah cinta sama guru-guru. Orang yang dekat sama Rasulullah cinta sama ulama dan habaib. Karena itu ayo kita bawa Rasulullah ke rumah kita. Pasang foto-foto orang-orang soleh yang kalau kita lihat kita ingat dengan Nabi kita Muhammad. Ibu, bapak, guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit kasih tahu, gak ada yang lebih penting dari dunia ini kecuali tiga. Yang pertama, banyak-banyak istighfar. Kalau ibu banyak minta ampun sama Allah, insya Allah bukan saja dosa-dosa kita diampunin, hajat kita semuanya dikabul. Ada orang rajin, duhanya rajin. Ada orang wakiannya rajin. Tapi hajatnya, rezekinya segitu-gitu aja. Segitu-gitu? Segitu-gitu aja. Kenapa? Gak mau minta ampun. Seolah-olah dirinya ini gak punya dosa. Nabi kita Muhammad SAW masih minta ampun 100 kali setiap hari. Jadi sekarang setiap hari kita banyak-banyak istighfar. Yang kedua, pulang dari sini banyak sedekah. Sedekah mau terang-terangan, mau sembunyi ahlan wa sahlan, gak masalah. Bagus-bagus aja. Yang terakhir banyak sholawat. Apa yang ibu mau pasti dikabul. Karena apa? Karena sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad. Tetangga saya mohon maaf tukang ojek 2 kali bisa pergi haji gratis. Berapa sholawatnya? Cuma 4.000.
Cuman kita kan maunya doang banyak, pengen punya mobil baru, nggak mau sholawat. Pengen punya kontrakan banyak, nggak mau sholawat. Pengen pergi haji dan umroh gratis, nggak mau sholawat. Pengen punya rumah baru, nggak mau sholawat. Ini 3 kita amalin, insya Allah apa yang menjadi hajat kita Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Ini saja ya yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Walaupun minkum, wassalamualaikum